warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, sepersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, Ibu cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir? Ada ya temannya yang tidak hadir? Oke, untuk kenyamanan pembelajaran kita nanti, silahkan semua periksa dulu di bawah bangkunya, di sampingnya apakah ada sampah. Kemudian yang di atas meja, yang tidak diperlukan dalam pembelajaran, silahkan dipindah dulu. Itu tasnya, topinya juga. Yang tidak, ya simpan topi tanah. Oke, sudah bersih? Aman? Oke. Jadi seperti kemarin-kemarin, hari ini kita ada kegiatan bimbingan klasikal. Nah, untuk hari ini tema bimbingan klasikal kita adalah tentang konflik dengan teman sebaya. Nah, adapun tujuan dari layanan kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep terkait konflik-konflik yang terjadi antara teman sebaya, kemudian kalian mampu mengetahui pentingnya konflik, mengelola konflik dalam sehari-hari. Kemudian kalian mampu juga mengelola konflik yang terjadi di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, manfaat dari layanan kita hari ini adalah anak-anakku sekalian nanti apabila terjadi di kehidupannya bisa mengelolanya dengan baik, dengan positif. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan kita nanti itu kita curah pendapat atau diskusi ya. Kemudian ada kerja kelompok. Kemudian nanti ada juga kuis. Ibu sebelumnya minta maaf ya karena Ibu kurang fit hari ini, jadi Ibu flu dan batuk-batuk. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang tidak Ibu sampaikan tidak jelas, mohon maaf ya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita sepakati dulu. Kita sepakati dulu sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya. Jadi anak-anakku nanti ini harus aktif dalam kegiatan. Siap? Siap. Kemudian fokus kepada pembelajaran, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu aktivitas pembelajaran. Bersedia? Siap. Kemudian menghormati pendapat teman ketika ada teman yang mengeluarkan pendapat atau berbicara. Siap? Siap. Oke. Siap belajar? Siap. Oke. Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada di pikiran kalian? Kalian melihat ini gambar apa ini? Gambar apa? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, oke. Ada lagi? Bertentangan. Kenapa Nanda bilang ini berbeda pendapat? Yes, no ya? Oke. Kalau ini? Berdebat. Berargumen. Antara apa berargumen ini? Kelompok atau per orang? Jadi pertentangan antar kelompok dengan kelompok. Nah, kalau ini? Ini apa ini? Berebutan. Kira-kira yang seperti ini biasa terjadi di mana ini? Di rumah. Ada yang biasa begini? Ada. Siapa? Yang punya ada ini pasti biasa begini toh? Oh, yang punya kakak. Nah, kalau ini
Jangan ditiru ya. Nah, dari semua ini adalah sebuah konflik. Jadi, konflik itu terjadi di mana saja. Bisa di rumah, di mana lagi? Di sekolah, kemudian di masyarakat. Nah, dari gambar-gambar ini ada yang bisa mendefinisikan apa itu konflik? Ada? Apa itu konflik? Ya, silahkan. Jadi konflik itu perbedaan pendapat bisa antara kelompok atau perorangan yang bisa menyebabkan perpecahan atau pertengkaran. Oke, good. Beri dia tepuk keren dulu, tepuk keren. Keren. Oke, selanjutnya. Pernahkah kalian ini terlibat dalam suatu konflik? Pernah. Siapa yang pernah? Hampir semua ya. Ini coba, konflik apa yang biasa terjadi? Biasa kalau ada tugas itu bingung yang mana yang benar dan salah. Bingung yang mana yang benar dan salah antar teman? Ya. Oh, berbeda. Apa? Semacam pembulian. Pembulian? Ya. Ya, bisa juga. Ya, betul. Ada lagi yang biasa terlibat dalam suatu konflik dengan temannya? Siapa? Bertengkar, Bu. Bertengkar karena apa? Barang. Oh, barang. Iya. Kenapa barangnya? Saya dulu ambil tuh, Bu. Dia yang ambil juga Oh, berebut. Iya, tak? Oke, jadi hampir semua ya pernah terlibat dalam suatu konflik, perbedaan, pertentangan, pertengkaran. Jadi kita mendefinisikan dulu bahwa konflik itu adalah suatu perselisihan yang terjadi karena adanya suatu perbedaan nilai, pendapat, keinginan, dan kemauan. Oke, selanjutnya Ibu mau kalian simak video ini. Silakan simak video ini ya. Lihat Jian di sini. Oke, sudah lihat videonya? Kira-kira dalam video tersebut apa yang kalian lihat? Sebuah pertengkaran karena menuduh. Apa? Kesalahpahaman. Oke. Berburuk sangka. Oke. Jadi ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa pendapat kalian terkait video tersebut? Oke, yang di belakang ya. Menurutku video itu menunjukkan kalau terkadang masalah kecil bisa jadi besar gara-gara saling menuduh dan berburuk sangka. Oke, jadi masalah kecil yang terjadi karena menuduh hal yang belum tentu benar. Ada lagi yang nih. Mereka cepat emosi, Bu. Tidak berpikir panjang, Ki. Iya. Langsung menuduh. Kesal, Ki. Oke, jadi cepat emosi. Jadi di sana ada emosi ya karena dia dituduh. Oke, selanjutnya apa yang menyebabkan mereka bertengkar? Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Kira-kira yang kalian lihat dari video tersebut? Apa? Salah paham. Mereka salah paham karena apa? Kurang percaya teman. Apa? Kurang percaya teman. Iya, tidak percaya dengan teman. Karena menuduh orang tanpa bukti. Menuduh orang tanpa bukti. Oke. Kira-kira ketika kalian yang berada di posisi tersebut, apa yang kalian rasakan? Nah, coba ini kalau kita yang dituduh. Kalau saya yang kehilangan dan menuduh mungkin awalnya panik.
Nah, kalau dia yang menuduh itu panik toh, terus malu kalau misalnya orang yang dituduh itu tidak melakukan hal yang sebenarnya. Kemudian, kira-kira ada lagi yang mau berpendapat? Bagaimana kalau Anda yang di posisi seperti itu? Apa yang kalian lakukan sebagai orang yang dituduh? Apa? Membela diri. Kemudian, kalau sudah makin membela diri, emosi juga. Siapa yang mengingatkan teman? Mengingatkan teman bahwa kapan terakhir kali kita membantu teman apa? Oke. Nah, kira-kira ketika terjadi seperti ini apa akibatnya? Kalau misalnya orang yang dituduh ini marah juga, apa yang terjadi kira-kira? Diam-diaman, oke. Berantem, oke. Tempat temanan jadi renggang. Ada lagi? Kira-kira apa akibatnya? Apa? Perselisihan. Apa lagi? Apa? Nggak asik jalan. Nah, kira-kira berdampak tidak ke apa namanya pertemanan kalian? Berdampak dari yang baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Oke. Jadi, apa sudah ada di pikiran kalian mengenai penyebab konflik, dampak konflik yang terjadi? Oke? Jadi, kalau misalnya kita berada di situasi tersebut, kemudian ketika konflik itu terjadi kepada kita, pasti kita emosi toh? Kalau kita sudah emosi, pasti apa? Bertengkar. Jadi, itulah mengapa kita perlu mengetahui cara mengelola konflik agar ketika kita berada di situasi tersebut, kita tidak emosi karena akan berdampak pada hubungan kita dengan teman-teman kita. Oke, karena ada beberapa banyak pendapat, Ibu mau bagi LKPD dulu. Jadi, Ibu mau berbagi LKPD, silakan kalian kerja sesuai dengan pendapat masing-masing kelompok kalian. Mengerti? Jadi jawab ya. Nanti kalau selesai dijawab, akan ada presentasi setiap perwakilan kelompok untuk menyampaikan pendapat kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan jawab. Ini juga dikerja ya? Kerja juga ini. Tulis di situ. Iya. Jadi di pertanyaan pertama itu, jadi sesuai apa yang pernah kalian temui, apa yang pernah kalian alami, apa yang pernah kalian rasakan, silahkan tulis konflik-konflik yang terjadi di sini. Oke, mengerti? Silahkan didiskusikan ya. Ya, kenapa nak? Jadi nomor 4 ini konfliknya kita sebagai yang dituduh dan menuduh. Dua-duanya bisa. Ketika kira-kira kalau kalian ada berada di posisi tersebut, apa yang kalian lakukan? Dengan cara baik-baik. Ya, saya sebagai orang yang dituduh atau orang yang menuduh. Kenapa nak? Ini yang nomor 1 harus 5. Terserah nak. Pokoknya sebanyak-banyaknya lah yang pernah kalian lihat atau kalian temui. Silahkan kerja ya. Iya. Silahkan. Ini kira-kira apa yang terjadi di sekitar kalian yang pernah kalian temui. Sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah?
Iya, pertengkaran karena misalnya pertengkaran karena apa? Ini sudah. Bentar lagi. Ini sudah. Ini dijawab Pak Ibu. Iya, nah. Sesuai dengan kehidupan kalian, toh? Oke, sudah semua? Angkat kertasnya. Oke, karena sudah semua, jadi kita mulai presentasinya dulu dari kelompok 4 saya dulu ya. Karena dia duluan selesai. Jadi yang lain tolong perhatikan teman kelompoknya. Di depan atau di... Oh, di situ mah. Oke, siapa yang mau? Aura. Silakan berdiri. Yang lain silakan perhatikan temannya. Si besar suaranya, nak ya. Iya. Iya, pegangkan. Tuliskan konflik yang sering terjadi di sekitarmu. 1. Kesalahpahaman, berbeda pendapat, Dengarkan temannya. pertengkaran. Nomor 2. Sebutkan 3 penyebab umum terjadinya konflik. Nah, Pandangan yang berbeda, oke. keinginan yang saling bertabrakan, komunikasi yang kurang. Nomor 3. Apa saja dampak negatif dari konflik? Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Jelaskan langkah-langkahnya. Kami akan coba saling mendengar apa maunya masing-masing. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 4. Siapa lagi? Ya, kelompok 1. Silahkan. Ya. Nomor 1, konflik yang sering terjadi di sekitarmu, kehilangan barang, rumor palsu, saling mengejek. Nomor 3, apa saja dampak negatif dari konflik yang tidak diselesaikan dengan baik? Berikan contoh. Perselisihan, musuh bertambah, teman berkurang, dan dijauhi. Oke. Nomor 4, apa kira-kira yang kamu lakukan jika mengalami suatu konflik seperti pada video? Bagaimana cara kamu menyelesaikan dengan barang? Kami akan mencari barang dengan teliti sebelum menanyakan ke orang lain. Jika kami sebagai orang yang tertuduh, kami akan membela diri terlebih dahulu, lalu memberikan penjelasan dan menawarkan diri untuk membantu. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 3. Silakan ada. Konflik yang sering terjadi di sekitarku yaitu ketika di sekolah. Saya sering berbeda pendapat dengan teman saya. Oke. 2. Kami rasa 3 penyebab utama konflik itu adalah beda keinginan, bersaing karena suatu yang sama salah pengertian. Oke. 3. Kalau konflik tidak diselesaikan dengan benar, akibatnya bisa jadi marah-marahan, tidak mau bicara, atau ada yang merasa tidak adil. Contohnya karena kalah main game, jadi ngambek, dan tidak mau main bareng lagi. Oke. 4. Apa kira-kira yang kamu lakukan? Kalau kami ada di posisi itu, kami akan coba bicara baik-baik. Habis itu cari solusi yang adil buat Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Sebelum kita melangkah, semua sudah menyampaikan pendapat kelompok masing-masing. Kita tepuk cinta dulu sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya agar kalian tetap tambah semangat. Sudah tahu tepuk cinta toh? Oke, tepuk cinta dulu satu kali. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke. Jadi semua sudah tahu ya, konflik itu tadi adalah perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak karena perbedaan pendapat. Kemudian yang pertama, kita tidak boleh emosi ya. Ya, harus mengkontrol. Jadi kita tenangkan dulu pikiran kita, baru kita bisa berbicara
dengan baik, memikirkan solusi yang baik. Seperti tadi di video ya, kalau misalnya kita dituduh langsung emosi, pasti terjadilah pertengkaran. Toh? Yang mengakibatkan yang tadinya baik-baik saja, jadi tidak baku omong mi, baku cuek mi, tidak berteman mi lagi di dalam satu kelas. Oke, paham? Nah, kemudian sudah itu sudah menenangkan diri, kita sampaikan, dengarkan pendapatnya orang, dengarkan pendapatnya teman tak, kemudian menyampaikan juga dengan sopan. Jadi jangan pakai pakai nada yang marah-marah begitu ya. Kemudian maafkan dan memaafkan. Jadi alangkah baiknya itu kita saling memaafkan, tidak mementingkan ego masing-masing. Kemudian cari bantuan jika diperlukan. Nah, misalnya ketika kalian terlibat dalam suatu konflik, kemudian kalian tidak bisa menyelesaikannya, ya, kalian bisa minta bantuan kepada orang-orang lain yang bisa membantu, misalnya guru BK, misalnya, iya, membantu menyelesaikan masalah. Dan misalnya di sini ada terlibat dalam suatu konflik, tidak bisa menyelesaikan, bisa lapor ke BK, bisa minta solusi bagaimana supaya pertemanan kita tetap baik. Nah, ini tadi mengapa konflik itu penting? Karena bisa menjaga hubungan pertemanan dengan baik. Ya, betul. Oke. Sudah paham sampai di sini? Kalau kalian terlibat dalam suatu konflik, bisa mengatasinya? Iya. Oke. Selanjutnya Ibu mau kasih kuis dulu. Oke, karena jaringan tidak memungkinkan, sedangkan waktu kita sudah mau habis, kita ganti dengan role playing. Ibu butuh 2 orang dulu yang mau maju untuk memainkan peran. Siapa mau? Ini. Al. Ayo Al. Siapa lagi ya? Fahmi. Ayo Fahmi. Oke. Al dan Fahmi silahkan. Ya, nah ini. Gimana? Di sini. Ini. Ini naskahnya ya. Silahkan dulu lihat. Jadi di sini ceritanya adalah pemblokiran misterius. Biasa terjadi? Biasa terjadi tidak? Kalian tiba-tiba diblokir sama temannya. Apa kira-kira yang kalian lakukan kalau seperti itu? Kaget. Oh, bertanya. Oke, jadi namanya di pakai nama kalian saja. Nah, siapa yang jadi ini? Ya, ini. Biar nih. Ya, saya Sabrina ini. Oke. Oke, silahkan. Aku Pratin. Ya. Aku perhatiin kok kamu kayak main terus sama yang lain belakangan ini. Aku nggak diajak lagi. Wah. Terus kok aku juga diblokir di Instagram? Ada apa ya? Silahkan. Nah, apa jawabannya, Enji? Kenapa lu blok? Guru, Mana? karena aku benci dengan kamu mempunyai masalah dengan aku. Kamu tidak membantu ya. Tidak kedengaran. Nah, si besar. Aku membencimu karena kamu pernah memergoki aku dengan tanpa bukti. Oh. Jawab Sabrina. Kalau dituduh seperti itu, apa kira-kira jawabannya? Apa ya? Ya memang kenapa? Kamu ada masalah? Emang Wah, apa lagi nih? Apa kira-kira jawabannya lagi? kok kamu sensitif? Kok kamu sensitif banget sih? Iyalah kan lu bully gue. Wah, sejak kapan gue bully lu? Kemarin-kemarinnya emang apa? Hari apa?
Hari Senin. Senin jam berapa? 1. 1 lewat berapa? 5. Detik berapa? 40. Apa lagi? Oke, kira-kira apakah itu contoh penyelesaian yang baik? Tidak. Nah, coba berikan contoh penyelesaian yang baik kira-kira. Mulai dari yang awal ya, mulai dari yang awal tadi. Nah. Aku perhatiin kok kamu kayak main terus sama yang lain belakangan ini. Aku nggak diajak lagi. Terus kok aku juga diblokir di Instagram. Ada apa ya? Kamu merundungiku, jadi aku menjauhimu secara pelan-pelan. Oh. Sebenarnya nggak ada sesuatu, tapi nggak tahu deh mau ngomongnya gimana. Ya, memang kenapa? Kamu ada masalah? Nggak apa-apa kalau kamu belum siap cerita. Cerita. Siap cerita sekarang juga nggak masalah, tapi aku bingung aja. Kirain kita baik-baik aja. Kalau ada apa-apa dan kamu mau cerita, aku siap dengerin kok. Oke. Iya, Sabrina. Aku akan ceritakannya lain waktu aja ya. Oke. Aku minta maaf, Ya, oke, Oke, tepuk tangan sekian dulu. dari kami. Terima kasih. Beri dulu tepuk keren tawa. Keren. Oke, jadi itu tadi ya. Contoh kalau misalnya kalian berada dalam situasi tersebut. Sudah bisa mengelola konflik dengan baik? Agar tidak terjadi pertengkaran yang berlanjut. Oke. Bagaimana kira-kira sudah paham dengan materi ini? Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Bisa. Nah, bagaimana layanan hari ini? Menyenangkan? Oke. Jadi sebelum kita tutup, satu orang bisa menyimpulkan apa yang kira-kira didapat dari pertemuan ini, kegiatan kita ini, dampak bagaimana perasaannya setelah mengikuti layanan hari ini. Siapa satu orang? Apa yang didapatkan dari pertemuan ini, bagaimana perasaannya? Oh, ini Al. Silahkan. Alhamdulillah. Ya, sebagai karena dia juga tadi sudah terlibat ya, coba. Jamu kok. Alhamdulillah, karena sudah mempelajari ini, saya bisa mengontrol emosi dan sabar tenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk Al. Jadi itu tadi ya layanan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Jadi ketika kita terlibat dalam suatu konflik, alangkah baiknya kita menyelesaikannya hari itu juga supaya tidak berlanjut ke hal-hal yang lebih lagi pertengkaran yang berlanjut. Karena konflik bisa membuat kehidupan kita tidak baik, bisa membuat hubungan kita renggang dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih atas keterlibatan anak-anakku sekalian sudah aktif dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita bersatu tangan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih Ibu Ahiri. Hati-hati di jalan ya kalau nanti pulang. Ibu Ahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.